Lah ini yang banyak lagi nih. Wa tagmidul ainaini yurisun nifaq. Orang yang memejamkan dua matanya ketika BAB itu bisa menyebabkan menjadi orang munafik. Jadi kalau BAB meleknya ulah perem kieu. Baik dia. Kalau anak saya mungkin tadi mulos lompat kamar mandi, begitu nagok kan keluar meren blong tuh, Allahu Akbar kata dia. Saya bilang tekenging ya di kamar mandi kok Allahu Akbar. Ya maklum masih umur 4 tahun, tapi untungnya ngucapinnya Allahu Akbar ya, dia tahu harus zikir ya. Jadi lari ke kamar mandi karena mulos, abi mulos, saya bukain, lari, pas begitu gak lama kemudian Allahu Akbar kata dia. Ini nggak boleh. Jadi ketika BAB tidak boleh menutup kedua mata. Jadi ulah sambil perem ya punya. Apalagi mulas tuh ya Allah enakan teh bari perem gitu ya. Jangan. Apa menyebabkan apa? Yurisun nifaq, bisa menyebabkan menjadi orang munafik. Jadi ari payuneun sok ngomong kieu. Ya benar bagus kieu. Nanti kalau nggak ada apa dia itu gini. Serigala berbulu domba. Itu namanya munafik. Di depan orang ya kayak iya. Ustadz di depan jamaahnya kayak malaikat, tasbih, sorban, imamah, insyaallah gitu ya. Kalau sendirian kayak setan, buka YouTube lah, gambar-gambar gak jelas dan sebagainya. Ini yang bahaya ya. Itu namanya apa? Munafik. Munafik itu kayak apa namanya, di zaman Nabi itu kan banyak orang-orang munafik. Siapa yang terkenal itu saya lupa namanya. Itu di depan Nabi kayak orang Islam, ya sholat apa, tapi di belakangnya dia memusuhi Nabi. Nah itu namanya apa? Munafik. Orang munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ditaruh oleh Allah di mana? Di keraknya neraka. Kerak itu paling handap. Ari ngaliwat, tenang ngaliwat ya. Ngaliwat kan handapna sok aya nu tutung tah. Kerak namina di panghandapna. Innal munafiqina kata Allah dalam Al-Quran fid darkil asfal, ya dina kerakna nu paling handap minan nar, dina neraka. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Wa ilqa'u hajaril istinja alal kharij yurisu riyah. Ya, orang yang membuang istinja, membuang apa namanya, hajar, misalkan membuang tisu. Kalau pakai tisu, kalau air sih kayaknya nggak bakal dibuang keluar ya, tapi kalau pakai tisu mungkin dibuang keluar. Misalkan orang itu istinja sesuci pakai tisu, tisunya dibawa keluar walaupun dikasih plastik gitu ya, dimasukin di tong sampah tapi di luar kamar mandi, itu bisa menyebabkan riyah, kembung, masuk angin, bisa menyebabkan gampang masuk angin. Nah itu. Wa ikhrajul asnan wa ja'ala ra'sa bainal yadain yuqasil qalba, mengeluarkan asnan, gigi ya, dan menjadikan kepala di antara dua tangan, itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Dinasehati, dinaon tempan, kenapa keras hatena? Kumaha Bu Pak lamun keur BAB kieu tah kieu we bari ngangah sambil gini, jadi kedua tangannya nahan sirah kieu. Nah itu menyebabkan hati itu keras. Mun keras sulit dinasehatin, kapireng adan sholat ke damang wae. Kenapa? Keras hatinya ya. Wa yudhibul haya, dan bisa menyebabkan hilang rasa malunya. Rasa malunya hilang, jadi teu aya kaera gitu ibaratnya. Bisa menyebabkan orang tersebut jadi gak punya rasa malu, gak punya rasa malu. Pokoknya teh aya isin minta makan ke tetangga, eta nungkeun sangu atuh lapar we. Aya naon ya, aya masak naon ya? Dongkap ke tetangga, Pak ya masak naon ya? Biasa sop naon? Sop iga. Wah cocok atuh ya. Datang sono minta ya, udah hilang rasa malunya ya. Nah, ini kalau tadi yang melakukan ini satu bisa menyebabkan apa namanya, keras hatinya. Karena keras hatinya akhirnya apa? Rasa malunya pun hilang. Wa yurisul baros, dan bisa menyebabkan punya penyakit
lepra apa nu belang-belang tadi ya. Nah, jadi engke warna teh bodas kulitna anu bodas anu aslina bodas aslina tah gini ya. Penyakit baros namina, semacam lepra gitulah ya, belang, penyakit belang. Itu bisa menyebabkan itu. 3 penyebab penyakitna lamun jalmi sokil ketika BAB. 1 keras hatinya, 2 hilang rasa malunya, yang ketiga punya penyakit apa? Belang. Wal istinad alal haid yudhibu ma'al wajhi, ya, wayanfakh al baton. Orang yang bersandar karena tembok ketika BAB, bayi nyalende ka pengker, BAB nanti bayi nyalende bayi kieu, memang dipepetkeun ya, de kieu, kecuali darurat, orang memang nggak bisa begini, udah tua misalkan nggak apa-apa. Tapi kalau sehat walafiat, BAB gini sambil selenden, gini ya, bersandar karena tembok, boka dia ke belakang atau ke kiri atau ke kanan, ke tembok just gini misalkan ya, itu bisa menyebabkan yudhibu ma'al waji, bisa menghilangkan raut muka yang asli. Maksudnya dipandang ke orang teh wajahnya teresep gitunya. Jadi nu tadina resep ditingali wajahnya menjadi hilang. Orang-orang lihat wajah tuh kayak terajin ternyempo wajahnya juga kusut gitu wajahnya tuh. Kayak wajah orang punya masalah gitu. Orang kalau banyak utang, banyak masalah kan kelihatan mukanya, ya. Nah kayak gitu, jadi kelihatannya gitu terus. Kan ada kan orang itu dilihat tuh kayak ngerungut betu aya suri teh non. Eta engke gitu. Bisa menyebabkan itu. Karena orang kalau yang enak tuh gimana? Begitu dipandang kelihatannya senyum, kelihatan gak ada masalah. Tapi kalau kita lihat, ini orang kieu banyak ieu na bege merengut gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan itu. Kalau apa? Kalau BAB ya, bersandar karena tembok. Dan yang kedua bisa menyebabkan wayang fakhul batna, bisa menyebabkan naon? Kembung. Sami. Bisa menyebabkan naon? Kembung. Ini disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dari Ajalah Ibnu Nahwi. Jadi dari Imam Ajalah Ibnu Nahwi. Beliau seorang dokter sehingga memperhatikan, melihat, dan ternyata orang-orang yang melakukan ini begini. Nah, ini akhirnya disebutkan seperti itu. Itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika BAB. Masya Allah, BAB saja diatur oleh agama sedemikian rupa, ada banyak larangan dan lain sebagainya. Maka dari itu ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Insya Allah hafal ya tadi ya. Nu penting apal mah larangan bae. Ai penyebabna naon, itu masalah. Nu penting larangannya ini harus hafal. Ya, nggak boleh meludah, nggak boleh berbicara dan lain sebagainya.